Oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan gue Jaki. Dan pada video kali ini gue mau bahas Demas ya guys ya. Demas yang memang per hari ini lah untuk sahamnya pun dia terbang nih. Demas hari ini terbang 7% guys. Kenapa? Karena pengumuman dividen. Jadi begini guys, kita langsung ke laporan keuangannya guys ya. Karena Demas juga udah keluar laporan keuangan kuartal 3 2022. Ekuitasnya turun terus guys sebenarnya untuk Demas, dan paling rendah di tahun 2021 mencapai 5,3 triliun. Nah, di tahun 2022 dia naik lagi 5,9 triliun, tapi ekuitasnya berpotensi turun lagi guys karena dia mau membagikan dividen guys. Nah, begitu. Tapi melihat laporan keuangannya ya, ini untuk Demas memang salah satu saham yang gue gini, kalau misalkan baca laporan keuangannya Demas kemudian lihat sahamnya Demas, gue jadi ingat beberapa saham. Demas ini sama seperti POWR, kemudian sama seperti Hexindo, tahu? Kemudian sama seperti Indosemen, kemudian sama seperti Demas, Indosemen, Hexindo. Nah itu udah guys. Kenapa gue bisa menyebutkan dia hampir sama 11-12? Karena begini, si Demas ketika dia mendekati jadwal pembagian dividen, harga sahamnya itu udah pasti naik. Ya bukan pasti lah, cuman biasanya coba lu lihat deh, ketika dia mendekati jadwal pembagian dividen dia selalu MPMX. Nah, sorry lupa gua, MPMX, INPP, POWR sama Demas. Nah, saham itu yang tadi gue sebutkan 11-12, yang mana ketika dia mau melakukan pembagian dividen sudah ada informasi di berita nih, kapan come date-nya, kapan expired date-nya, kapan payment date-nya, sahamnya itu berpotensi naik mendekati come date. Nah, si Demas, dan banyak orang yang menyadari hal tersebut sehingga memanfaatkan time-nya. Dia jadi beli dulu beberapa hari, beberapa minggu sebelum sahamnya naik, sebelum si perusahaan membagikan dividen. Biasanya dia membagikan dividen 2 kali. Ketika nanti dia sudah naik, dia lepas sahamnya pasti come date, atau pas lagi sudah come date dia baru cabut, dia ngejual. Jadi dia cuma mau menikmati capital gain-nya karena sudah diketahui polanya Demas. Nah begitu guys. Dan lu bisa melihat Demas ini memang royal dalam membagikan dividen. Lu boleh lihat di tahun 2018 DPR-nya dia 150%. Gila, 150%. 150%, 2019 juga. Jadi 150% dia punya EPS 10 doang, tapi dia membagikan 21 guys dividennya. Kemudian di tahun 2020 89%. Nah ini menurut gua masih mending lah. Kalau 150% DPR itu agak gimana ya, dia nombokin gitu loh. Dia cuma punya IPS 27 tapi dia ngebagiin 42 sebagai dividen, berarti kan mengurangi ekuitasnya, mengurangi asetnya. Kemudian di tahun 2020 DPR-nya 89%, di tahun 2021 DPR-nya 97%. Pandemi pun nggak masalah, dia tetap bagi dividen yang jumbo guys. Nah sekarang tinggal lihat harga sahamnya guys. Dari harga sahamnya ketika di tanggal-tanggal come kan dia selalu naik. Tapi yang perlu lu pertimbangkan adalah, ini saran dari gua guys ya. Jadi dia kan selalu membagikan dividen jumbo. Nah, yang perlu lu perhatikan adalah menurut gua dividen per share-nya. Terakhir ini dividen per share-nya adalah 115 ya. Harga sahamnya Demas saat ini adalah 182. Nah, ketika harga sahamnya mendekati 150 itu banyak orang rebutan. Karena kenapa guys? 15 dikali 10 itu adalah 150. Otomatis ketika harga sahamnya 150, dividen yield-nya adalah 10%. 10% itu besar. Di atas 5% saja udah gede, apalagi 10%. Nah, si orang-orang ini banyak yang borong Demas karena melihat ada potensi Demas bisa naik dari yang tadinya di harga 170-an. Hari ini kan dia tadi opennya kan 169 malah guys. Banyak yang punya Demas di harga 160, 150, 169.
dia borong lagi sahamnya naik. Nanti ketika mendekati comeback bisa aja dia cabut. Nah, jadi lu buat mengetahui mahal atau tidaknya Demas, lu lihat guys, dividen per share-nya dikali 10, itu saran dari gua. Kayak misalkan di tahun 2020 dia membagikan 25 per lembar, coba di tahun 2020 membagikan 25 per lembar kali 10 250. Nah, sahamnya bisa sampai 300 kan? Bisa sampai 296 karena 25 dikali 10 ya 250. 250 itu udah orang berebutan karena dividen yield-nya adalah 10%. Kayak begitu guys. Jadi lu begitu aja kalau main di Demas. Indosemen juga sama. Indosemen itu biasanya dividen yield, dividen per share-nya itu 500 perak. Kemudian POWR Cikarang Listrindo dia dividen yield-nya di atas 5%, tapi setelah dividen dia turun lagi. Hexa juga. Hexa pada saat dividen, coba Hexa lu kalau gua nggak salah tahun lalu dia membagikan dividen yield hampir 30%. 30% guys. Ada nggak perusahaan yang membagikan dividen yield 30%? Gua baru nemu Hexa. Kalau lu tahu mungkin lu boleh komen di bawah. Ketika dia sudah melewati masa dividennya, dia turun lagi. Demas sama. Jadi begitu guys. Tapi begini resikonya. Risikonya Demas adalah memang saham ekuitasnya nggak akan kemana-mana karena dia di situ-situ aja, kecuali si manajemen perusahaannya mengubah kebijakan. Dan semakin lama karena ekuitasnya berkurang, laba bersihnya juga berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, dividen per share-nya pun biasanya akan semakin kecil. Yang tadinya 21 jadi 42, jadi 25, jadi 14, jadi 15. Begitu guys. Oke. Jadi lu udah tahu ya cara time Demas ini sendiri, ya harga sahamnya naik tapi nanti biasanya setelah dividen dia akan turun lagi. Begitu guys. Sekian video yang gue buat mengenai Demas ini, mudah-mudahan bermanfaat sebagai salah satu sumber referensi dan mudah-mudahan lu sehat selalu. Mudah-mudahan juga kita akan ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.